Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada kesempatan kali ini kita kembali datang pada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Karena kita ada saat ini pun ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita saat ini. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh persembahan kita. Seluruh hati kita. Seluruh pikiran kita. Mari kita persembahkan kepada Bapa. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami milik-Mu Tuhan. Umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Umat yang telah Engkau kasihi Tuhan. Dan kami persembahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Dan waktu yang terindah untuk kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami di sini menyembah-Mu Tuhan. Kami di sini mengakukan-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau yang disembah Tuhan. Kau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Dan menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat erat dengan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita rasakan saat indah untuk kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kudusan-Mu
yang Tuhan kasih, saya undang untuk berdiri bersama. Arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari engkau pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari semua katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Hati katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Mari kita nikmati hadirat Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu rindu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati, menikmati, menikmati kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, segala hormat, segala kuasa bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berterima kasih buat anugerah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan.
Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Karena Engkau Allah yang memiliki seluruh hidup kami Tuhan. Karena seluruh hidup kami Tuhan telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Engkau telah relakan segalanya. Engkau berikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Untuk melayakkan kami. Untuk menyucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau boleh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ini kerinduan umat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Bapa, ini segenap umat-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya Kau yang ditinggikan tempat ini. Hanya Kau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang siap katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dan kita sembah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa.
Allah kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kasih salam, walaupun dengan berdiri, walaupun pakai masker, tetap dengan senyum katakan, Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Semua katakan, pada siapa kau bandingkan? Semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari katakan tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah, Dia yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Kau Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari semua katakan tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari katakan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah. Katakan hebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal sungguh tak semua tak ada yang setara. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah, Dia yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari. Sekali lagi ya, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah, Dia yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah.
kemuliaan untuk Tuhan. Dia Allah yang terlebih hebat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dia Allah satu-satunya yang kita sembah. Namanya Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Yang dilimpahkan di dalam hidup kita. Kita merasakan kasih Allah yang luar biasa. Haleluya. Pujilah namamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari katakan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Sungguh belum pernah ada kasih yang kami nikmati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri. Apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Mari katakan, aku kagumi, aku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan, tiada
Para Ibu Gembala, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Bapa, yang kami rasakan kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Untuk boleh kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong siap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa, sehingga saat yang indah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Kita langsung aja membuka kitab kita dalam Matius pasal 18. Ayat 21 sampai dengan 27. Saya ulang, Matius 18 ayat 21 sampai dengan 27 kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah seorang guru TK yang mengajarkan pelajaran yang luar biasa kepada murid-muridnya, di mana setiap murid harus membawa plastik warna putih bening dan kentang sejumlah orang yang dibencinya. Seperti perintah gurunya, maka murid-murid selama 1 minggu harus membawa plastik berisi kentang kemanapun dia pergi di dalam kehidupan mereka, di mana kentang tersebut ada nama-nama orang yang dibencinya.
Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, hari demi hari kentangnya mulai membusuk. Dan murid-murid mulai mengeluh selain berat, kemudian juga di dalam kehidupannya merasakan baunya tidak sedap, tidak enak. Setelah 1 minggu, murid-murid merasa lega karena penderitaan mereka berakhir. Ibu guru bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana rasanya membawa plastik berisi kentang selama 1 minggu. Kemudian banyak keluhan dari murid-muridnya. Kemudian ibu guru berkata, apa arti semuanya itu? Seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa apabila tidak bisa memaafkan atau mengampuni orang lain. Bagaimana kita bisa membawa kebencian itu seumur hidup kita? Dan untuk itulah perlu yang namanya lepaskan pengampunan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul pengampunan dalam keluarga. Apa Bapak Ibu? Coba yang mantep keras supaya dalam kehidupan kita benar-benar merasakan firman Tuhan, mengerti, diberkati, dan kita pulang, kita bisa melakukannya. Mari kita katakan lagi 2, 3. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui pembacaan yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan adalah gaya hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Marilah kita akan belajar bersama-sama praktek pengampunan dalam keluarga. Poin yang pertama, pengampunan tanpa batas. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 21-22, yang 21 Petrus berkata, di mana pengampunan itu 7 kali. Yang ayat yang ke-22, Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Kalau secara matematika 70 kali 7 itu bisa dihitung 490. Tapi yang belakang kalinya itu loh yang tidak bisa dihitung. Dan untuk itulah Yesus mau katakan bahwa pengampunan adalah gaya hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hadir di tempat ini, sudahkah kita menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup kita? Kita akan melihat hidup kita masing-masing dengan jujur, saudara-saudara yang kasih. Di mana pengakuan Petrus itu luar biasa. 7 kali mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Kalau kita lihat sebagai manusia biasa, biasanya pengampunan itu sebatas 3 kali. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jujur nggih napa nggih? Secara manusia. Nah, tapi saat yang indah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam hidup kita bahwa pengampunan itu merupakan gaya hidup kita orang percaya. Yang setuju katakan amin. Untuk bisa melakukan pengampunan tanpa batas dalam kehidupan kita, maka tidak perlu menunggu orang lain minta maaf. Nah, kadang dalam kehidupan kita jujur aja,
Kalau orang yang menyakiti kita, yang membuat kesalahan dengan kita, itu benar-benar membuat kehidupan kita sakit. Dan di dalam kehidupan kita, maka dalam hidup kita, kita katakan enak aja dia. Wong dia yang bersalah, dia yang buat kesalahan, kok saya suruh mengampuni. Kita maunya dia yang bersalah itu meminta ampun dulu kepada kita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kita biasanya menunggu dia datang kepada kita, minta maaf baru kita memaafkan, baru kita mengampuni. Tapi marilah kita belajar bersama-sama dalam hidup kita untuk melakukan pengampunan tanpa batas. Enggak ada batasnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam hidup kita tidak usah menunggu orang yang menyakiti kita minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita, tetapi kita harus sudah memaafkan tanpa dia datang. Amin. 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 Nah, kemudian tidak usah melihat masalah atau kesalahannya itu besar atau kecil. Kadang dalam kehidupan kita membeda-bedakan. Oh, itu kesalahannya gede. Lek gede ndang diampuni, lek cilik. Lek gede, lek kecil ndang diampuni, lek gede engko dhisik. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Tidak usah melihat besar kecilnya masalah yang telah mereka lakukan terhadap kita. Ini sangat penting. Karena di dalam kehidupan kita kadangkala ada batasan-batasannya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa setiap hidup kita haruslah kita di dalam hidup kita tidak usah melihat masalah itu besar apa kecil. Yang penting dalam hidup kita harus memaafkan. Kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan hukuman. Karena dia sudah begini-begini. Kita mendekati Tuhan. Itu tidak menyerahkan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menuntut dia harus dihukum. Yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Sehingga Allah sendiri nantinya yang akan memberikan yang terbaik buat mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus mengambil keputusan. Apakah di dalam kita mau menuruti keinginan kita, kemauan kita, mengampuni hanya 3 kali atau 7 kali. Ataukah di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja yang memimpin dalam hidup kita, yaitu mengampuni tanpa batas. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, semua yang hadir di tempat ini. Kita akan melihat di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah di dalam hidup kita benar-benar kita mengadakan ada pengampunan tanpa batas dalam keluarga kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena dalam masalah keluarga ini seringkali kelihatannya satu rumah, kelihatannya satu tempat tidur, satu kamar. Tapi dalam hati tidak bisa mengampuni
sampai mati. Hati-hati. Hati-hati. Dan yang Allah mau melalui firman Tuhan hari ini, sesakit apapun yang kadang kala suami lakukan, istri lakukan, anak-anak lakukan, ingat baik-baik bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus mengampuni. Yang setuju katakan amin. Walaupun angel, walaupun sulit, tapi inilah firman Allah. Tinggal kita mengikuti yang mana. Kita mengikuti Bapa kita, penguasa dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Ataukah kita mengikuti yang lain, keinginan kita yang membawa kepada yang namanya kehancuran dalam kehidupan kita. Karena kebanyakan menurut penelitian, orang yang kena kanker, saudara-saudara yang kasih, bukan kantong kering loh ya, kanker beneran penyakit. Itu biasanya kalau diteliti tidak ada pengampunan. Mereka punya akar kepahitan, sakit hati yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Nah mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai sakit hati, kebencian itu menguasai hidup kita, menggerogoti kita. Sehingga kehidupan kita akan mengalami yang namanya kering kerontang di dalam kerohanian kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, lepaskan pengampunan. Karena Allah mau dalam hidup saudara dan saya, kita memberikan pengampunan tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Belajar bersama-sama di bulan keluarga ini. Allah mau perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Poin yang kedua, kita wajib mengampuni. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, hati raja tergeraklah oleh belas kasihan, sehingga membebaskan dan menghapuskan utang hambanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah di dalam hidup kita wajib mengampuni? Karena dasarnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam ayat 27 dan seterusnya, maka disitulah hal yang sangat luar biasa terjadi, di mana hamba yang sudah dibebaskan hutangnya karena dia memiliki hutang 10.000 talenta. Kalau diuangkan saudara-saudara yang kasih, kalau tidak salah 528, nolnya itu 10. Saya enggak bisa mengatakan piro kuwi katane. 528 nolnya 10. 13 digit saudara-saudara yang kasih. Dibebaskan, tidak lagi membayar hutangnya yang begitu banyak. Dia tidak akan bisa membayar sampai dia mati pun gak bisa membayar kebelekan hutang saudara. Nah, tetapi di saat hamba yang sudah menerima kebebasan, menerima hal yang luar biasa, di mana tuannya membebaskan hutangnya di dalam kehidupannya, dia keluar dari ruangan itu dan dia bertemu dengan temannya yang mempunyai hutang kepada dia 10 dinar. 10 dinar itu kalau diuangkan kalau tidak salah 8.800.000. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hamba tadi tidak membebaskan hutang temannya tadi. Kalau dibandingkan dengan dia yang sudah menerima kebebasan yang
sangat besar. Tetapi dia tidak bisa membebaskan hutang temannya. Yang kalau dibandingkan tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Bahkan dia mau mencekik temannya. Dan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Sampai temannya bisa membayar lunas hutangnya. Kemudian teman-temannya tahu. Saudara-saudara yang kasih. Dengan peristiwa itu melihat dengan sedih. Dan akhirnya melaporkan si hamba ini kepada tuannya, saudara. Dan dia akhirnya dimasukkan dalam penjara. Dan di dalam kehidupannya diserahkan kepada Al-Gujub. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat begitu besar dosa-dosa, kejahatan hidup kita. Saudara-saudara yang kasih, dalam pikiran saja ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Dosa yang begitu banyak dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Menanggung dosa-dosa kita, memikul dosa-dosa kita, sehingga saudara dan saya diampuni. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dalam kehidupan kita yang seharusnya hidup Bapak Ibu ada kesadaran bahwa kita sudah diampuni. Dan untuk itulah maka kita seharusnya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau kita melihat dalam Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Nah inilah yang mengerikan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap hidup kita yang kadangkala hidup kita tidak bisa mengampuni orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mungkin yang membuat kesalahan yang besar dalam kehidupan kita. Kadang kita lupa, kita tidak bisa mengampuni walaupun kelihatannya kita baik, kita sekamar, seranjang. Tapi di dalam hati ini masih ada yang namanya kebencian. Sakit hati yang mendalam. Di mana itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan momen yang sangat luar biasa. Di bulan keluarga bulan Juni ini. Ayo kita sama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi kita masing-masing. Dalam rumah tangga kita masing-masing. Ayo. Kita akan berubah dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari lalu kita bersama-sama diingatkan dengan firman Tuhan. Sudahkah dalam keseharian kita dengan istri suami kita yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata sayang, kata-kata cinta, kata-kata maaf. Sudahkah itu kita lakukan? Kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita yang masih punya pasangan hidup. Selama kesempatan masih ada. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena Allah mau dalam setiap hidup rumah tangga kita masing-masing. Benar-benar di dalam rumah tangga kita. Yesus itulah sebagai raja dalam kehidupan kita. Yang membawa hidup kita. Untuk menikmati suasana rumah tangga kita seperti di surga. Allah mau. Suasana surga itu melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Tapi marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa dalam kehidupan kita.
Jangan sampai nanti kita getun setelah pasangan hidup kita ndak ada. Siapa yang kita mau ngomong sayang, cinta, ngomong sama siapa? Kecuali hanya kepada anak-anak kita, sebatas anak-anak kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Ada perubahan dalam rumah tangga kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita. Pengampunan yang kita kerjakan dari dasar hati kita. Sehingga di dalam kehidupan kita sudah kita lupakan kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Jangan sampai kalau ada masalah kemudian timbul masa-masa lalu yang menyakitkan itu. Kita ungkit-ungkit lagi. Itu namanya tidak mengampuni. Tapi marilah, mengampuni semuanya itu sudah kita hilangkan. Dan kita mau dalam setiap kehidupan kita yang Allah mau. Pada saat yang indah ini sebelum kita bersama-sama makan minum perjamuan kudus. Marilah firman Tuhan mengajarkan dalam hidup kita. Mempraktekkan pengampunan dalam keluarga kita masing-masing. Di mana pengampunan tanpa batas. Di mana kita wajib mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan dari Allah. Kalau di dalam keluarga kita sudah terbiasa dalam hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka di luar sana, dengan orang-orang di luar, dengan saudara jauh, dengan tetangga, dengan di mana kita bekerja, walaupun kita disakiti pun, kita akan bisa mengampuni. Karena pengampunan adalah gaya hidup. Amin. Mari, saya undang kita akan berdiri bersama-sama, mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita akan berdoa. Dan di dalam kehidupan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu. Yang sangat-sangat luar biasa. Ampunilah hamba-Mu sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Bapa, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang tahu persis kehidupan kami sampai hari ini. Apakah di dalam hidup kami sudah mempraktekkan pengampunan dalam keluarga kami. Sehingga kami bisa mempraktekkan pengampunan dengan orang-orang lain. Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat kami. Tuhan jamah kami. Tuhan jamah kami. Tuhan jamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat yang indah ini, saya beri kesempatan untuk setiap pribadi datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Bukalah hati saudara. Undanglah Yesus untuk mengoreksi setiap hati saudara. Kehidupan Bapak Ibu saudara. Sehingga hari ini jangan mengeraskan hati. Jangan tegar tengkuk. Jangan keras kepala. Tapi saat yang indah ini benar-benar undanglah lawatan Allah terjadi atas hidup kita.
Sehingga kita merasakan kuasa Allah. Kita merasa kehadiran Allah yang benar-benar mengubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak mau terlambat Tuhan. Kami tidak mau terlambat. Tapi hari ini Tuhan. Hari ini Bapa. Ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ini kami mau mengambil keputusan dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami mau mempraktekkan pengampunan dalam keluarga kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus saat yang indah ini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan dengan iman, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Syukur. Syukur. Tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucap selain syukur, terima kasih. Atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Engkau telah memberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini pula kami diberkati melalui perjamuan kudus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.